kesehatan dan infrastruktur, menurut saya itu yang ditunggu oleh masyarakat hari ini. Bang Doli udah bercerita, baik memang kondisi global luar biasa, tapi saya ingin dipercaya dengan kebersatuan kita, semangat kebersamaan kita, kesadaran kolektif kita, insya Allah kita juga punya harapan yang besar. Harapan kami Pak Prabowo punya langkah-langkah taktis kaitan dengan visi misi RPJMN beliau yang telah disampaikan kepada rakyat Indonesia. Anda menyinggung infrastruktur karena Anda juga bagian dari anggota Komisi 5 DPR RI juga kan bagian infrastruktur itu tadi. Cuman yang juga menarik dicermati nanti Bapak-Bapak adalah bagaimana kemudian Presiden menjelaskan capaian-capaiannya. Itu kan juga menjadi concern kita semua. Hal-hal apa saja yang jadi capaian dan rencana ke depan. Apa yang mau dicoba capai lagi untuk di tahun kedua ini genap 2 tahun nanti sampai di Oktober. Terlebih untuk program-program prioritas pemerintah nih Bang Doli. Ada program yang berjalan mulus tapi tetap akan ada tantangan di sana sini. Kita juga sudah melihat itu, tapi itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan memperbaiki tata kelola. Ya kita sebut saja lah masalah tata kelola Koperasi Desa Merah Putih sekarang lagi dibahas peraturannya, kemudian masalah makan bergizi gratis, tata kelola juga sudah diubah. Menurut Anda langkah-langkah pemerintah untuk bisa melancarkan program prioritas ini sudah terlihat cukup baik, atau Anda sendiri melihat ada, ini harusnya bisa dimaksimalkan atau disempurnakan di sudut yang lain nih, atau Anda punya pandangan sendiri? Ya, saya kira kalau kita lihat program-program pemerintah yang hari ini menjadi prioritas ya, ini kan sebetulnya pertama janji dari Pak Prabowo yang kemudian mempunyai konsep berpikir tentang bagaimana melaksanakan pemerintahan ini yang itu adalah program-program pro rakyat. Ya, jadi sebetulnya dari niat, konsep, kebijakan ini sesuatu yang luar biasa, bicara tentang mengutamakan kepentingan rakyat dan itu diterima langsung oleh rakyat. Nah, tapi memang ini kan program-program baru ya di dalam pemerintahan kita ini itu. Tentu pasti dalam pelaksanaannya masih ada di sana sini kekurangannya. Nah, yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana pemerintah menyadari bahwa niat program yang baik itu kadang-kadang kalau kemudian dilaksanakan dengan konsep operasional yang tidak juga mendukung, itu akan menimbulkan masalah. Nah, saya kira per hari ini ya pemerintah juga sudah sadar itu ya, sudah ada beberapa langkah yang ditempuh ya berkaitan dengan misalnya MBG ya, sudah ada pergantian pimpinan. Kemudian soal Koperasi Merah Putih juga sudah ada berapa minggu terakhir ini kita lihat ada respon pemerintah untuk bagaimana supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Sorry, saya salah dulu. Sambil kita juga melihat visual terbaru, ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dengan kedatangan Presiden kali ini pertanda sebentar lagi rangkaian acara akan segera dimulai. Langsung disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian ada Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ini sudah menuju masuk ke Gedung Nusantara. Kita awam bilang sebagai Gedung Kura-Kura ya. Ini akan menuju ke area ruang sidang tahunan MPR RI. Yang rangkaiannya baru akan dimulai nanti sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Melanjutkan diskusi kita tadi Bang Doli, sehingga menurut Anda hal yang rasanya masih bisa disempurnakan lagi dari sisi mana? Ya, pertama sebetulnya penyempurnaan kebijakannya. Ya, saya sebetulnya dari awal mengusulkan program-program besar seperti MBG, Koperasi Merah Putih gitu ya. Dan ini kan program yang cukup kompleks sebenarnya. Harus dibangun mulai dari regulasi yang juga tepat. Nah, saya kira program-program seperti ini tidak cukup hanya sekedar didasari oleh sebuah peraturan presiden. Ya, harus dibuat dengan undang-undang. Sehingga nanti dari sana kemudian kita bisa melihat ya dasar-dasar yang kuat. Karena pembuatan undang-undang itu kan harus ada naskah akademiknya, terus kemudian ada uji publiknya, kita mendengar masukan dan segala macam. Nah, baru nanti setelah itu ada turunan-turunan peraturan teknisnya. Jadi cukup lengkap sehingga nanti kita bisa mengetahui persis, apalagi kita sudah punya pelajaran nih 1,5 tahun ya, ada titik-titik kelemahan. Nah, itu saya kira bisa ditutupi dengan regulasi yang cukup lengkap. Satu, yang kedua, konsistensi terhadap pelaksanaan
regulasi itu, ya. Pertama saya sering mengatakan ada niat baik. Kalau selama ini kita lihat misalnya ada penyimpangan-penyimpangan, ya katakanlah kemarin ada pimpinan BGN yang terjerat kasus korupsi misalnya, ya gitu. Itu kan artinya niat baik pemerintah, niat baik presiden itu tidak dilanjutkan dengan niat baik pelaksana teknis di bawah gitu loh. Nah, ini yang saya kira juga harus kemudian menjadi koreksi kita ke depan, bahwa marilah kita sama-sama solid bersatu